Pemirsa, setelah dua tersangka kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Timur Kuningan resmi ditahan, muncul pertanyaan baru, siapa sebenarnya mereka, apa jabatan mereka, dan bagaimana peran keduanya hingga bisa mengendalikan proyek bernilai 27 miliar rupiah. Pada bagian kedua ini, kami akan mengulas profil lengkap para tersangka, termasuk posisi mereka di pemerintahan dan hubungan mereka dengan proyek tersebut. Inilah laporan selengkapnya. Selamat datang di Berita Terkini ID, channel yang selalu berani mengungkap fakta politik tanpa basa-basi. Setelah penahanan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Timur Kuningan senilai 27 miliar rupiah, kini perhatian publik mengarah kepada satu pertanyaan penting. Siapa sebenarnya dua sosok yang terlibat dalam kasus ini? Dan apa peran mereka di dalam pemerintahan maupun pelaksanaan proyek? Tersangka pertama adalah AK, seorang pejabat yang selama ini dikenal menduduki posisi strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebuah posisi yang punya peran penting dalam pengelolaan pembangunan, perencanaan teknis, hingga pengawasan proyek infrastruktur daerah. Dengan jabatan itu, AK bukan hanya menjadi penghubung antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, tetapi juga menjadi pihak yang memiliki akses penuh terhadap dokumen teknis, laporan progres, dan proses pencairan anggaran. Peran inilah yang membuat posisinya sangat menentukan dalam setiap tahapan pembangunan, termasuk proyek Jalan Lingkar Timur yang kini bermasalah. Sementara itu, tersangka kedua berinisial BG adalah pihak pelaksana kegiatan yang diduga menerima penunjukan proyek melalui cara yang tidak semestinya. BG bukan pemenang tender resmi, namun ia mendapatkan penguasaan atas proyek tersebut melalui kesepakatan di luar mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Dalam penyelidikan, terungkap bahwa proyek yang seharusnya dikerjakan oleh perusahaan pemenang tender justru dialihkan kepada BG melalui perjanjian di hadapan notaris. Praktik semacam ini sangat bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena membuka peluang terjadinya penyimpangan, pengurangan volume pekerjaan, hingga rekayasa laporan pelaksanaan proyek. Dari keterangan penyidik, BG diduga memberikan sejumlah uang kepada AK sebagai imbalan agar proses pengalihan proyek dan pencairan dana dapat berjalan mulus. Aliran dana tersebut kini menjadi salah satu bukti yang memperkuat dugaan adanya kerjasama antara kedua tersangka dalam melakukan tindak pidana korupsi. AK sebagai pejabat dinas dan BG sebagai pelaksana proyek yang mendapatkan akses tidak sah, diduga bersama-sama melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara, mulai dari pengurangan spesifikasi pekerjaan, laporan progres yang tidak sesuai kenyataan, hingga pencairan dana termin yang tidak memenuhi syarat teknis. Publik kini mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan internal bisa kecolongan dan mengapa sebuah proyek besar bernilai puluhan miliar rupiah dapat jatuh ke tangan pihak yang tidak memiliki kapasitas resmi. Kasus ini juga memunculkan dugaan bahwa praktik semacam ini bukan baru terjadi satu kali. Dengan jabatan dan akses yang dimiliki AK, penyidik membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang turut mengetahui aliran dana atau proses manipulasi dokumen. Hingga saat ini, Kejaksaan dan Kepolisian menegaskan bahwa penyidikan belum berhenti pada dua tersangka ini. Penelusuran masih dilakukan untuk mengungkap apakah ada aktor lain di balik proses penganggaran, pengawasan proyek, atau pihak yang turut menikmati keuntungan dari rekayasa proyek tersebut. Bagi masyarakat Kuningan, kasus ini menjadi tamparan keras. Mereka berharap penegakan hukum berjalan transparan dan para tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, warga menuntut agar proyek Jalan Lingkar Timur Kuningan segera dibenahi sesuai standar, karena ruas jalan ini memiliki peran vital sebagai jalur alternatif dan pendukung aktivitas ekonomi wilayah timur kabupaten. Kasus ini bukan sekedar kisah tentang dua tersangka. Ini adalah gambaran bagaimana celah dalam sistem pengadaan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki jabatan dan akses strategis. Dan bagaimana sebuah proyek yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat, justru berubah menjadi sumber kerugian negara. Demikian ulasan mendalam mengenai profil dua tersangka dalam kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Timur Kuningan. Proses hukum masih berjalan, dan ikuti terus perkembangan kasus ini hanya di channel kami. Proses hukum masih berjalan, dan publik menantikan transparansi penuh dari aparat penegak hukum.